Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hanifa dari kelas 1A dengan NIM 2448201141. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi sel tentang teori sel, organel sel, dan siklus sel. A few moments later. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu sel? Adalah unit terkecil dari kehidupan yang memiliki kemampuan melakukan semua fungsi biologis seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Sel dapat ditemukan dalam semua makhluk hidup, mulai dari organisme uniseluler, bakteri, hingga organisme multiseluler seperti manusia dan tumbuhan. Sel adalah unit terkecil kehidupan. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel berperan penting dalam fungsi kehidupan. Penemu teori sel. Yang pertama, Robert Hooke pada tahun 1665 menemukan sel dalam pengamatan gabus. Anton van Leeuwenhoek pada 1674 mengamati sel hidup dengan mikroskop sederhana. Pada tahun 1838 sampai 1839, Schleiden dan kawan-kawan, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Rudolf Virchow pada tahun 1855, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel. Semua makhluk hidup terdiri dari satu atau lebih sel. Sel adalah unit dasar struktur dan fungsi makhluk hidup. Semua sel berasal dari yang telah ada sebelumnya. Ukuran sel. Ukuran sel sangatlah ukuran kecil, yaitu diperlukan mikroskop monokuler, bilokuler, elektron, atau interferometr dengan perbesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikroskop objektif. Struktur dasar sel, yaitu membran sel, mengatur keluar masuk zat. Sitoplasma menjadi media tempat organel berada. Inti sel, nukleus, mengandung DNA sebagai pusat kendali sel. Perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi, autotrof dan heterotrof. Sel eukariot. Membran inti sebagai pemisah inti sel dan retikulum endoplasma, memiliki nukleus, kromosom mengandung histom, sel memiliki tempat terjadinya replikasi DNA dan sintesis protein, ribosom pada RE dan sitoplasma. Pembelahan sel secara mitosis dan mesosis, transport senyawa dapat dengan endositosis dan eksositosis. Membran sel mengatur tekanan osmosis, jamur dan seluruh makhluk hidup tingkat tinggi. Contohnya protozoa, diamoebe, ragi, dan kapang penendir. Sel prokariot. Sel prokariot yaitu kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak mitosis dan meiosis, materi genetik berada di sitoplasma, tidak terjadi peleburan gamet, terjadi pembentukan diploid sebagai dengan transfer DNA searah. Sistem replikasi secara difusi, contoh ganggal hijau dan bakteri. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tumbuhan. Sel ini memiliki beberapa organel khas yang membedakan dari sel hewan, seperti dinding sel, vakuola besar, dan kloroplast. Sel hewan adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh hewan. Sel ini memiliki organel khas yang memungkinkan berbagai fungsi kehidupan, tetapi tidak memiliki dinding sel dan kloroplast seperti tumbuhan. Berikut adalah komponen utama sel tumbuhan, yaitu dinding sel, lapisan luar yang memberi bentuk dan perlindungan, membran sel mengatur keluar masuknya zat, sitoplasma tempat terjadinya reaksi kimia seluler, inti sel, nukleus mengandung DNA dan mengontrol aktivitas sel. Vakula, kantung besar berisi cairan untuk penyimpanan dan menjaga tekanan sel, ribosom, tempat sintesis protein, rektum endoplasma atau RE terbagi menjadi RE kasar dan RE halus. RE kasar dengan ribosom dan RE halus tanpa ribosom berperan sebagai sintesis protein dan lipid. Badan Golgi memproses dan mendistribusikan protein dan lipid. Struktur sel hewan.
Berikut adalah bagian-bagian utama sel hewan. Membran sel, lapisan luar yang mengatur keluar masuknya zat. Sitoplasma, cairan dalam sel organel berada. Inti sel, nukleus, mengandung DNA dan mengatur aktivitas sel. Ribosom, tempat sintesis protein. RE, retikulum endoplasma. RE kasar, mengandung ribosom dan berperan dalam sintesis protein. RE halus, tanpa ribosom, berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Mitokondria, penghasil energi melalui respirasi seluler. Lisosom, mengandung enzim pencernaan untuk menghancurkan zat asing dan sel yang rusak. Selanjutnya, sentriol berperan dalam pembelahan sel. Peroksiom menguraikan senyawa beracun seperti hidrogen peroksida. Dapat teman-teman lihat perbedaan gambar sel hewan dan tumbuhan pada gambar berikut ini. Fungsi sel dalam kehidupan yaitu untuk reproduksi, respirasi, sintesis protein, transportasi zat, regulasi, dan komunikasi antar sel. Kesimpulannya, sel adalah dasar kehidupan. Teori sel berkembang dengan teknologi, studi sel penting dalam biologi dan kedokteran. A few inches later. Materi selanjutnya, organel sel. Organel sel adalah struktur dalam sel yang memiliki fungsi spesifik. Sel terbagi menjadi prokariotik tanpa inti dan eukariotik memiliki inti dan organel membran. Organel bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan sel. Organel yang dimiliki semua sel yang ada pada prokariotik dan eukariotik yaitu membran sel, berfungsi melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme cairan di dalam sel tempat organel berada, mengandung enzim dan zat untuk metabolisme sel. Ribosom, organel kecil yang berfungsi dalam sintesis protein, tempat di sitoplasma atau menempel pada RE kasar. Organel sel eukariotik yaitu inti sel, nukleus, pusat kendali yang mengandung DNA, mengatur aktivitas genetik sintesis protein, retikulum endoplasma, RE kasar, tempat sintesis protein, RE halus, berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Aparatus Golgi, memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein. Sel eukariotik lainnya yaitu mitokondria, menghasilkan energi ATP melalui respirasi sel. Lisosom hanya pada hewan, berisi enzim pencernaan untuk menghancurkan zat asing. Peroksisom menguraikan peroksida dan detoksifikasi racun. Sitoskeleton memberikan bentuk dan mendukung pergerakan sel. Organel yang hanya dimiliki sel tumbuhan yaitu dinding sel, struktur pelindung tambahan dari selulosa. Kloropas, mengandung klorofil untuk fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Vakuola, pada tumbuhan, vakuola besar untuk menyimpan air, enzim, dan cadangan. Pada hewan, vakuola kecil dengan fungsi serupa. Perbandingan organel sel hewan dan tumbuhan. Dinding sel tidak ada pada hewan, ada pada tumbuhan. Kloropas ada pada tumbuhan dan tidak ada pada hewan. Vakuola kecil pada hewan, besar pada tumbuhan. Sentriol ada pada hewan dan tidak ada pada tumbuhan. Kesimpulannya, organel sel memiliki fungsi struktur untuk keberlangsungan hidup sel. Organel sel bekerja untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sel hewan dan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan organel. Selanjutnya, siklus sel. Siklus sel adalah proses pembelahan dan pertumbuhan sel. Penting siklus sel dalam regenerasi, pertumbuhan, dan reproduksi. Siklus sel adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sel, mulai dari terbentuknya hingga membelah, berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi sel. Tahap siklus sel. Siklus sel terdiri dari dua fase utama yaitu interfase, pertumbuhan dan persiapan, fase mitosis, dan sitokinesis, pembelahan inti sel. Interfase mencakup 90% dari siklus sel dan terbagi menjadi G1, growth 1, sel tumbuhan dan menghasilkan organel baru. S, sintesis, replikasi DNA terjadi. 3, G2, persiapan terakhir sebelum mitosis. Mitosis terdiri dari 4 fase utama. Profase, kromatin memadat menjadi kromosom. Metafase, kromosom tersusun di tengah sel. Anafase, kromatid saudara ditarik ke kutub berlawanan. Telefase, membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma menjadi 2 sel anak. Sel hewan terbentuk alur pembelahan, sel tumbuhan terbentuk lempeng di tengah.
Regulasi siklus sel. Siklus sel dikendalikan oleh checkpoint G1, G2, dan F1. Protein seperti siklin dan CDK mengatur transisi antar fase. Kanker dan siklus sel. Kanker terjadi karena gangguan regulasi di siklus sel. Sel kanker membelah tanpa kontrol, menyebar tumor, mutasi pada gen pengontrol siklus sel seperti P53 dapat menyebabkan kanker. Perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis, tujuan pertumbuhan perbaikan. Hasil 2 sel identik, jumlah pembelahan 1 kali. Meiosis, tujuan reproduksi seksual. Hasil 4 sel haploid, jumlah pembelahan 2 kali. Kesimpulannya, siklus sel terdiri dari interfase, mitosis, sitokinesis, regulasi baik, mencegah mutasi dan kanker. Siklus sel penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi sel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.